Oke, selamat siang untuk siswa-siswiku yang hebat dan luar biasa. Kita ketemu lagi di materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di dalam materi siklus akuntansi perusahaan jasa ini kita akan mempelajari, kita akan mendeskripsikan apa itu perusahaan jasa, terus bagaimana pencatatan dalam perusahaan jasa, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan jasa, dan kegiatannya apa saja toh perusahaan jasa, serta juga contoh yang ada di lingkungan sekitar kita tentang perusahaan jasa. Nah, di sini bisa kalian lihat siswa-siswi sekalian bahwa perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Nah, berarti bisa kita simpulkan yang namanya perusahaan jasa pasti kegiatannya dia tidak menghasilkan barang, tetapi dia memberikan pelayanan. Nah, oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar. Kalian coba definisikan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Benar, di sini ada contoh tukang pangkas rambut, terus ada contoh Gojek. Nah, ini semua ada di lingkungan kalian, ada di lingkungan kita semua. Ini adalah contoh sebuah perusahaan jasa. Bergerak di bidang jasa. Tukang pangkas rambut membantu merapikan kita, membuat penampilan kita lebih menarik, lebih oke. Bukan tukang pangkas rambutnya yang dijual, tetapi pelayanannya dia membuat kita berpenampilan lebih menarik, lebih oke, dan lebih keren. Nah, ini adalah contoh perusahaan jasa yang ada di sekitar kita. Terus Gojek, tukang ojek, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa. Mereka tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi. Nah, itu tadi adalah gambaran tentang perusahaan jasa. Nah, yang berikutnya siklus, tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita berbicara mengenai siklus, maka kita berbicara mengenai rangkaian, sebuah rangkaian, tahapan dalam pencatatan perusahaan jasa. Bisa kalian lihat anak-anak sekalian, di situ tahapan pencatatan yang pertama analisis transaksi. Apa tahu yang dimaksud dengan transaksi itu? Ayo, apa yang kalian tahu tentang transaksi? Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Transaksi itu bisa meliputi transaksi internal dan transaksi eksternal. Internal itu berarti dari dalam perusahaan itu sendiri, eksternal berarti melibatkan pihak luar. Nah, langkah yang pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menganalisis transaksi. Yang dianalisis apanya? Transaksi yang memiliki bukti transaksi. Nanti kita akan berbicara mengenai bukti transaksi. Kemudian setelah kita analisis transaksi itu ada tahapan pembuatan jurnal umum. Pencatatan jurnal umum itu berdasarkan dari analisis transaksi. Apa yang transaksi yang bisa dibuktikan, maka itu yang bisa dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah kita menyusun jurnal umum, kita akan memindahkan ke dalam buku besar atau melakukan posting. Nah, ini tahapan yang pertama, tahap pencatatan. Setelah itu siklus yang kedua masuk ke tahapan pengikhtisaran. Bisa anak-anak lihat di situ pengikhtisaran, yaitu menyusun neraca saldo, menyusun jurnal, dan sebagainya. Nah, apa itu neraca saldo dan sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya untuk lebih detailnya. Terus baru tahap yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan itu adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ada 4. Yang pertama ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas. Nah, itu untuk tahap siklus, sekilas tentang siklus. Nah, kita lanjut berikutnya. Siklus akuntansi perusahaan, transaksi perusahaan jasa. Nah, kita berbicara mengenai perusahaan jasa, berarti transaksi yang akan kita bicarakan adalah tentang perusahaan jasa. Apa saja tuh transaksi perusahaan jasa? Bisa anak-anak lihat di situ. Yang pertama ada apa? Investasi pemilik atau calon pemilik. Investasi ini adalah merupakan modal awal yang akan digunakan oleh pemilik untuk mendirikan perusahaan itu.
Terus ada di situ pembelian peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini ada peralatan dan perlengkapan. Kok beda peralatan dengan perlengkapan? Apa bedanya peralatan dengan perlengkapan? Ini harus kita cari tahu. Sama nggak toh perlengkapan dengan peralatan? Perlengkapan dengan peralatan itu berbeda. Kalau peralatan, maka kita berbicara mengenai alat yang kita gunakan untuk misalnya dalam perusahaan jasa. Misalnya contoh tadi pangkas rambut. Peralatan itu adalah alat yang kita gunakan. Misalnya gunting, ada ini untuk mencuci rambut, ada semir rambut dan sebagainya, kursi yang untuk pangkas kaca, itu merupakan peralatan. Kenapa dia dikatakan peralatan? Karena tanpa itu kegiatan perusahaan jasa tidak bisa berjalan. Terus ada perlengkapan. Apa tuh perlengkapan itu? Perlengkapan itu yang sifatnya dia melengkapi. Misalnya ada kursi ruang tunggu, ada AC, ada buku-buku bacaan untuk ruang tunggu. Yang sifatnya dia menunjang. Itu untuk pembelian peralatan dan perlengkapan. Kemudian ada berikutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini adalah komponen dari perusahaan jasa. Pendapatan itu hasil yang kita peroleh dari kita memberikan pelayanan jasa. Mereka memberikan imbal balik kepada kita berupa pendapatan jasa. Terus kemudian ada beban usaha. Beban usaha adalah biaya yang harus kita tanggung untuk kegiatan usaha kita. Terus ada juga di situ piutang usaha. Piutang usaha itu kaitannya adalah pendapatan kita yang tertunda. Nah, ini untuk sekilas transaksi perusahaan jasa. Kita lanjut. Nah, analisis dan bukti transaksi. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, transaksi ada dua jenis, intern dan ekstern. Transaksi intern meliputi memo. Nah, memo ini adalah semacam surat perintah atau surat dari atasan kepada bawahan yang ditujukan kepada bawahan. Isinya tergantung kepentingannya. Bisa merupakan perintah, bisa merupakan sebagai tembusan. Kemudian ada transaksi eksternal. Ada transaksi eksternal di situ bisa anak-anak lihat ada faktur, nota, cek, kwitansi, bukti lainnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ayat jurnal umum. Jadi setelah kita transaksikan, setelah kita analisis transaksi itu, baru kita catat ke dalam jurnal umum, ke dalam transaksi jurnal umum. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Di situ ada debit dan kredit. Bagaimana tuh cara memasukkan debit dan kredit? Nanti akan kita bahas. Kita bahas untuk bagaimana mekanisme debit dan kredit ini. Sementara bisa kalian lihat dulu. Seperti inilah contoh tampilan apa yang nanti akan kita kerjakan. Apa yang akan kita buat. Atau apa yang akan kita susun. Di situ anak-anak bisa lihat. Tanggal. Nah, silakan kalian cermati di situ. A. Di situ ada kodenya A. Itu adalah tanggal kejadian transaksi. Artinya apa? Di kolom tanggal itu kita masukkan tanggal transaksi. Terus yang B, keterangan. Apa itu keterangan? Mencatat ayat-ayat jurnal transaksi. Transaksi yang terjadi apa saja. Dan sebagainya dicatat dalam situ. Terus ada yang kelompok C. Kelompok C di situ adalah tanda ayat jurnal yang telah diposting. Biasanya dia berisi referensi. Ada nomor referensi dan sebagainya. Terus yang D. Anak-anakku bisa lihat kalian kelompok debit. Artinya apa? Artinya transaksi yang masuk ke dalam kelompok debit. Terus yang E juga begitu, kelompok kredit. Transaksi yang masuk ke dalam kelompok kredit. Terus ada kelompok F, jurnal umum. Di situ merupakan komponen judul atau kop dari lembaran jurnal itu. Di situ nanti isinya adalah menyatakan jurnal umum, terus nama perusahaan, terus ada periode waktu. Terus yang G di situ ada halaman jurnal, halaman keberapa dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan kita hari ini anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, untuk posting ke buku besar itu nanti akan kita buat kita bahas di pertemuan berikutnya.
Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin nanti, silakan nanti ditanyakan, nanti kita diskusikan di materi pelajaran kita. Sampai di sini dulu video kita hari ini anak-anak. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat selalu, dan selamat siang.